Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Lupa, orang lupa itu gak ada hukum, tapi jangan lupa mulu. Masalahnya lupa mulu jadi sengaja nih. Tapi lupanya karena benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak membatalkan puasa. Jangankan minum, jangankan makan. Masa itu satu cepon lupa makan ya? Ya kurang kebangetan banget. Lebih-lebih apa? Di siang bolong sama-sama tidur suami istri. Begitu bangun lupa semua tuh. Kalau hari itu lagi bulan Ramadan berhubungan. Emang ada ya berhubungan lupa gitu ya? Tapi kan penjelasannya begitu. Kalau tidak sengaja dilupakan, akalnya sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rufi'al qalam anin naimi, bahwasanya Allah mengangkat, rufi'al qalam, diangkat pelanya Allah. Artinya Allah tidak akan mencatat perbuatan hambanya. Yang pertama, orang yang tidur, melindur tuh melindur, lagi melindur tapi jalan dia. Orang melindur sambil makan, melindur makan, habis makan rokok. Pamus lupa. Habis sebatang baru ingat. Nah ini mah lupa-lupaan ini mah. Ya Allah. Ini kalau lupa ya begitu. Ya, kita kan nggak tahu orang itu kehendak Allah. Makanya ada hukum semacam ini, berarti ada perbuatan, berarti ada kejadian. Makanya Imam Syafi'i menyengaja makan, menyengaja memasukkan sesuatu ke dalam perut dan ke dalam kepala. Apa ke dalam kepala itu? Mandi misalnya. Begitu mandi gur, masuk telinga tuh. Masuk tuh. Deng ya. Batal nggak tuh? Lah kagak. Karena nggak sengaja. Yang batal itu ditambahin, biar hilangin deng-dengnya tuh ditambahin, terus balikin. Yang membatalkan ini yang kedua, yang menyengaja. Kalau lagi mandi, begitu masuk, karena di sini kan ada sabun, buru-buru tiba-tiba masuk tuh air, kagak sengaja. Begitu deng, biasanya kan dimasukin air lagi tuh, dimasukin air set, dibalikin, hilang tuh dendengnya. Nah yang kedua ini yang memasukkan air ke dalam kepala, yang sengaja ini yang membatalkan puasa. Termasuk ngorek-ngorek sampai dalam barat. Kalau di luarnya boleh mas, kalau sampai dalam agak boleh. Makanya sebelum azan subuh korekin dulu, korek bersihin. Kalau enggak ya habis tarawih. Ma wasala amdan ilal jawfi warraksi, yaitu memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam perut dan ke dalam kepala. Ya termasuk ibu-ibu. Jadi kalau sesuatu itu masuk hanya di rongga mulut saja, tidak sampai ke dalam perut, maka tidak membatalkan puasa. Karena bahasanya ilal jawf, sampai perut. Jadi kalau ibu-ibu masak dicicipin, ya kagak, diludahin lagi. Tapi jangan ditelan, nyobain ke sendok, ya batal itu sendok. Cobain. Asal menghindari pertengkaran di dalam keluarga, maka itu lebih utama. Seandainya nanti pas buka tiba-tiba masakannya rasanya ngalor ngidul, masakan opo ini, lapar, masakannya asin kagak, pahit kagak. Daripada berantem begitu, ada sebagian ulama sunnah nyobain. Karena apa? Menghindari nanti ada pertengkaran keluarga. Cobain. Kurang asin, tambahin. Setelah itu diludahin, jangan ditelan. Seperti orang wudhu, dua umur. Karena yang namanya lidah ini kan mengandung air, maka selama kita wudhu berkumur-kumur dikeluarkan semuanya, pasti ada sisa-sisa
sisa air. Dan sisa air ini dalam fikih dimakfu. Ini nggak masalah, tidak membatalkan puasa. Tapi yang sengaja ya, misalnya seperempat airnya disimpan dulu deh. Nah, itu yang membatalkan. Tapi kalau biasa hilang semua tuh udah keluar, pasti yang namanya lidah ini kan mengandung menyimpan air. Nggak bisa orang nggak air nggak masuk aja bisa ngumpulin ludah berair. Maka hal yang semacam itu dalam fikih Syafi'i adalah dimaafkan. Memang begitu yang namanya lidah. Ma wassala 'amdan ilal jawfi wal rasi. Kemudian yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan obat di antara dua jalan, baik kubul maupun dubur. Misalnya mencret apalah, masukin obat. Atau penyakit gara-gara apalah, dimasukinlah lewat kubulnya atau lewat duburnya. Maka yang hal semacam itu bisa membatalkan puasa. Wal qai'u 'amdan, kemudian yang menyebabkan batalnya puasa adalah muntah dengan sengaja. Kita misalnya alergi dengan bau-bau durian, misalnya. Kita nggak sengaja lewatin pasar induk banyak durian. Begitu lewat pasar induk ada durian yang dibuka, langsung nyium tuh. Ada sebagian orang baunya durian itu menyebabkan mual. Kalau sudah mual bisa muntah. Dan muntah yang semacam itu karena tidak disengaja, nggak apa-apa, puasanya kagak batal. Kalau dia masih kuat terusin. Tapi kalau gara-gara muntahnya itu jadi lemes, lungleh, kayaknya nggak kuat sampai maghrib, nggak kuat, ya udah batalin. Ada kewajiban untuk mengganti di bulan lain. Tapi kalau dia muntah kemudian masih kuat untuk melanjutkan ibadah puasanya, lanjutin. Gak masalah, tidak membatalkan daripada puasanya. Yang membatalkan itu sengaja dikorek-korek tuh. Kan ini ada tuh yang langit-langitan tuh. Itu kan kalau diduit, itu kan bikin enak, bikin mual, dan itu bisa bikin muntah. Muntah yang model begini yang membatalkan puasa. Yang disengaja nyari-nyari gimana caranya biar muntah, itu yang batal. Wal waqtu 'amdan fil farji, kemudian melakukan hubungan di siang bolong antara suami istri, wal inzalu an mubasyarah, kemudian daripada wal inzalu an mubasyarah, keluarnya sperma karena adanya persentuhan. Mentang-mentang pengantin baru bulan Sya'ban nikah, pertengahan Sya'ban nikah, kemudian setengah kemudian bulan Ramadan, kan pengantin baru. Begitu Ramadan, siang Ramadan ya pegang-pegangan doang. Pegang-pegangan yang bisa mengeluarkan sperma itu membatalkan puasa. Tapi kalau sampeyan di siang bolong mimpi basah, mimpi ketemu kajol misalnya, ketemu siapalah, berhubungan dalam mimpi itu sehingga sampean keluar sperma, ya masalah itu lagi-lagi sama kayak kita lupa makan, lupa minum. Itu artinya rezeki dari Allah. Udah tinggal mandi basah, mandi junub, terusin puasanya karena itu rezeki. Enak Islam. Wal inzalu an mubasyarah, dan kemudian wal haidu wan nifas, ini bagi perempuan khusus, yaitu orang yang datang haid, orang yang datang nifas, wal junun, orang yang gila, wal riddatu, dan orang yang keluar dari Islam. Bapak-bapak yang dimuliakan, ini adalah tentang fikih siam, tentang bagaimana syarat wajibnya, fardu-fardunya, dan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan sudah separuh daripada ibadah puasa yang kita kerjakan
semakin sempurna lagi, semakin hati-hati lagi, dan mudah-mudahan ibadah yang kecil, yang jauh dari kesempurnaan yang kita kerjakan, Allah ridho, Allah terima, Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Saya tutup, barangkali ada yang dimusyawarahkan, saya persilakan.